Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebelum, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, di sini kita belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, saya Ibu Irma Dwi Amalia akan menyampaikan materi yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus dan juga Andalusia. Next. Langsung ke di sini materi pembahasan kita yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah. Yang kedua, kepemimpinan Daulah Umayyah di Damaskus dan juga di Andalusia. Dan yang ketiga yaitu keruntuhan kepemimpinan Daulah Umayyah. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah. Nah, dinasti itu merupakan sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Sedangkan Bani yaitu sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Umayyah sendiri yaitu nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Makkah. Jadi, dinasti Umayyah yaitu suatu pemerintahan kaum muslimin yang berkembangnya itu sesudah selesainya masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang mana dinasti ini dimulai dari tahun 41 Hijriah atau kalau dalam Masehi itu 661 Masehi. Next. Nah, di sini yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nah, yang pertama yaitu meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu wafat pada tahun 40 Hijriah atau dalam Masehi 660 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu wafat karena dibunuh oleh salah seorang dari anggota Khawarij. Nah, sebelum berakhir masa pemerintahannya, pada masa pemerintahan Ali itu mengalami pergejolakan yang akhirnya muncul 3 kekuatan politik. Nah, ketiga kekuatan politik tersebut mendominasi, yaitu diantaranya ada Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Nah, keadaan pergejolakan itu membuat pihak Ali itu sangat dirugikan dan bagi pihak Muawiyah itu menjadi kuat. Nah, selanjutnya itu yaitu pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam jangka pendek. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan bin Ali yaitu putra beliau diusulkan untuk menjadi khalifah. Nah, akan tetapi Hasan itu meragukan kemampuan dan juga kekuatannya. Maka dari itu ia mengakui atau bersedia mengakui bahwa Muawiyah itu mungkin lebih pantas gitu. Terus selanjutnya itu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Nah, kan tadi Hasan bin Ali itu bersedia mengakui Muawiyah. Nah, akan tetapi mau mengakui ada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu diantaranya yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun dari penduduk Irak. Nah, yang kedua, agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Syarat yang ketiga, Muawiyah membayar
kepada saudaranya Husain sebanyak 2 juta dirham. Yang keempat, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak. Dan yang kelima, pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak daripada Bani Abdul Syam. Yang keenam, jabatan khalifah sesudah Muawiyah harus diputuskan berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. Nah, syarat-syarat tersebut segera dipenuhi oleh Muawiyah. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan selembaran kertas yang ditandatangani oleh Muawiyah terlebih dahulu, supaya Hasan menuliskan syarat-syarat yang telah ia ajukan tadi di kertas tersebut. Nah, kemudian mengumumkan bahwa Hasan akan taat dan patuh kepada Muawiyah dan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada pihaknya Muawiyah. Nah, pengambil alihan jabatan ini dibuktikan dengan adanya pembaiatan Muawiyah sebagai khalifah yang disaksikan oleh Hasan dan Husain. Nah, dalam sejarah peristiwa ini itu dikenal dengan Am al-Jamaah dan sekaligus menjadikan batas pemisah antara masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang selanjutnya yaitu berdirinya pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dinasti Umayyah ini itu merupakan tekad jauh dari Umayyah setelah Utsman bin Affan wafat. Nah, jadi setelah Utsman bin Affan wafat, Muawiyah itu bertekad untuk menjadi khalifah penggantinya. Akan tetapi tekadnya tersebut terhalangi oleh Ali yang menggantikan dan menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, seperti itu. Jadi terus setelah itu Hasan bin Ali, tapi tidak lama, terus setelah itu diserahkan kepada Muawiyah dan berdirilah dinasti Umayyah yang berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu dinasti ini ibu kota pemerintahannya berada di Damaskus yang sejak Khalifah Utsman Muawiyah mengarahkan semua tenaga untuk memperkuat dirinya serta menyiapkan daerah Syria menjadi kekuasaannya di kemudian hari. Nah, selama 91 tahun dinasti ini diperintah oleh beberapa khalifah. Nah, di antaranya itu ada 14 khalifah yang memerintah selama dinasti Umayyah berdiri 91 tahun. Nah, 14 tahun itu dibagi secara garis besar yaitu ada tiga fase. Nah, fase pembentukan, fase kemajuan, fase kemunduran. Sedang yang pertama yaitu fase pembentukan. Ya kita tahulah yang mendirikan Umayyah adalah Muawiyah. Dari Muawiyah sampai Abdul Malik ini banyak sekali terjadi konflik internal. Ya karena kan istilahnya kan ini baru pertama kali mendirikan kerajaan atau dinasti, sehingga kan masih penuh dengan gejolak-gejolak. Nah, karena itu ini disebut fase pembentukan. Nah, yang selanjutnya fase kemajuan. Fase kemajuan ini terjadi ketika Khalifah Al-Walid memimpin. Karena apa? Karena pada masa Khalifah Al-Walid, ekspansi wilayah Islam itu sudah sampai ke Andalusia. Terus selanjutnya dilanjutkan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, puncak keemasan dinasti Umayyah yaitu berada di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang sebagaimana kita ketahui, beliau adalah tokoh terkenal yang ada dalam dinasti Umayyah. Karena apa? Karena beliau adalah salah satunya khalifah yang tidak menginginkan adanya pertikaian sehingga kondisi masyarakat pada masanya itu sangat stabil. Terus selanjutnya fase kemunduran yaitu fase dari Walid II sampai Marwan II bin Muhammad. Itu merupakan fase kemunduran. Jadi dinasti Umayyah itu sudah mulai bergejolak lagi dan gejolakannya itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya. Maka dari itu dinasti Umayyah digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu keberhasilan dinasti Umayyah, keberhasilan dalam ekspansi wilayah. Jadi dinasti Umayyah ini itu melanjutkan ekspansi yang telah terhenti dari masanya Utsman serta Ali. Jadi di dinasti ini Muawiyah itu mampu menaklukkan Tunisia dan juga di sebelah timur itu daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul mampu dikuasai oleh Muawiyah. Selain itu juga zaman Walid ibnu Malik ekspansi ke barat secara besar-besaran juga dan ekspansi lainnya. Terus selain itu selain itu keberhasilan Muawiyah itu juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Next. Pembangunan fisik tersebut yaitu diantaranya yang pertama membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. Nah, yang kedua membangun jalan raya. Yang ketiga mencetak mata uang dan yang keempat membangun panti asuhan. Yang kelima membangun gedung pemerintahan. Yang keenam membangun masjid. Dan yang ketujuh membangun rumah sakit. Dan yang kedelapan membangun sekolah studi kedokteran. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi selanjutnya yaitu terkait Bani Umayyah di Andalusia dan di Damaskus yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Komaruzzaman. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari Bu Irma. Saya di sini akan melanjutkan pemateri dari Bu Irma tentang peradaban Daulat Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ditunjuk menjadi seorang gubernur di Damaskus. Yang kedua yaitu pembangunan kebudayaan Islam menjadi langkah prioritas setelah daerah kekuasaan pemerintahan Islam kuat dan luas. Hal ini sehingga sangat logis kalau pusat pemerintahannya tidak memakai kota Madinah lagi. Pada masa pemerintahan Muawiyah, dengan kebijakan politik perluasan wilayah kekuasaan yang terus dilakukan sampai ke wilayah Afrika, memang kekuasaan Islam bertambah luas. Langkah ini satu sisi untuk penyelamatan dan pengamanan kekuasaan negara. Dalam konteks gerakan dakwah, bahwa ada pertimbangan jangka panjang, yaitu daerah kekuasaan baru secara otomatis menjadi perluasan daerah dakwah umat Islam. Akibatnya, pengembangan daerah dakwah menjadi sangat luas dan semakin kuat. Terlebih setelah masuknya kaum Barbari yang dikenal setia dan gagah berani. Kemudian yang ketiga, bagi Muawiyah, Damaskus merupakan basis kekuasaan serta kekuatan. Mulai dari yang sifatnya bidang keilmuan, pemerintahan hingga ke pembangunan fisik. Perkembangan pembangunan ini makin menunjukkan kepada dunia bahwa eksistensi Islam tidak mengalami perubahan. Bahkan makin menunjukkan kepada dunia memiliki kecenderungan makin kuat. Kekuatan pemerintahan Islam ini menjadikan politik umat Islam disegani dan diperhitungkan oleh negara-negara barat. Sebelum menguraikan hasil peradaban Islam yang dicapai oleh penguasa Islam, pasca Khulafaur Rasyidin, penting kiranya melihat perubahan fundamental yang terjadi pada pemerintahan Bani Umayyah. Intelektual Muslim melihat beberapa aspek penting dalam pemerintahan Bani Umayyah ini, yaitu sistem pemerintahan, persatuan penduduk, kekuasaan eksekutif, dan klasifikasi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu keberhasilan Muawiyah menjalankan roda pemerintahan dan pengembangan kebudayaan Islam. Pembangunan masjid-masjid yang megah dan monumental seperti Masjid Kuba Karang berbentuk setengah lingkaran dengan berbagai ornamennya yang indah. Termasuk juga pembangunan istana-istana mewah dan luas dengan keindahan taman yang mengelilinginya, serta mulai dibukanya vonis-vonis hukuman bagi orang yang bersalah. Juga dimulainya pembukaan hadis-hadis Nabi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, Mas. Faktor yang mempengaruhi kemajuan dinasti Umayyad di Indonesia. Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga pemerintahan yang independen. Pada masa dinasti Umayyah terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk amir atau seorang khalifah seperti hajib, wazir, dan sohib. Hajib adalah orang kepercayaan dan bertanggung jawab penuh kepada amir atau khalifah. Hajib pada akhirnya disebut sebagai Perdana Menteri yang bertugas sebagai penghubung antara amir atau khalifah dengan majelis wazir. Wazir ini berfungsi sebagai tiang penyangga penyelenggaraan negara. Wazir yang mengurusi bidang ekonomi antara lain wazir keuangan negara dan juga wazir pelabuhan. Sedangkan sohib adalah lembaga pembantu gubernur. Sohib yang mengurusi bidang ekonomi seperti sohib al-surtoh, yaitu mengurusi keamanan dan ketertiban sosial. Sohib al-muzolim, yaitu menampung berbagai pengaduan dari tindak kezaliman. Dan sohib al-mutasib, yaitu mengawasi kesusilaan dan perdagangan di pasar. Kemudian kedudukan mereka independen dan tidak dapat diinventasi oleh pihak manapun, sehingga bekerja secara profesional, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta keuangan negara terkelola dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Hal ini pada zamannya Abdurrahman I tampil sebagai pemimpin dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Langkah penting dibuatnya adalah memindahkan pusat ibu kota negara dari Toledo ke Cordova. Abdurrahman I ini mempercantik Cordova dengan istana, taman-taman hiburan, dan juga masjid-masjid yang megah. Cordova ini disulap sebagai pusat bisnis yang memancing para pedagang dari India, kemudian Cina, dan mereka semua berbondong-bondong ke sana untuk berdagang. Oleh Arab tampak merupakan agen-agen yang aktif mempromosikan perdagangan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan harmonis antara penguasa, pengusaha, dan juga ulama. Hubungan penguasa, pengusaha, dan juga ulama terjalin mesra dan harmonis, terutama paruh kedua masa Islam di Andalusia. Para penguasa begitu aktif membangun ilmu pengetahuan dan juga peradaban Islam di Andalusia lewat berbagai kebijakan-kebijakan penting seperti Al-Hakam II. Beliau mengeluarkan kebijakan mengimpor karya-karya ilmiah dari timur dengan jumlah yang besar, sehingga memunculkan banyak filsuf terkenal, seperti contohnya Abu Bakar Muhammad bin Arabi, kemudian Sulaiman bin Yahya, kemudian Ibnu Maimun, dan Ibnu Rusdi. Para pengusaha memberikan support pendanaan dan ulama konsentrasi melahirkan karya-karya terbaik karena segala kebutuhan ditanggung seorang pengusaha. Begitu. Next, Mas. Dan yang terakhir, karakteristik yang bisa dilihat pada pemerintahan Umayyah. Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu pola pemerintahan berubah di mana Khulafaur Rasyidin bersifat demokratis dan pada masa Daulah Umayyah ini bersifat monarki. Yang kedua yaitu tali ikatan persatuan bagi masyarakat adalah politik dan ekonomi. Yang ketiga, seorang khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dan yang keempat yaitu sistem pemerintahan menggunakan asas sentralisasi. Sekian dari saya. Monggo Ustadz Din Fahmi Fadli untuk menerangkan materi yang ketiga. Oke, baik anak-anak, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai keruntuhan kepemimpinan Daulah Umayyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah tidak terlepas dari awal mula berdirinya, yakni saat kejadian meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan
di mana ini mengakibatkan sebuah konflik yang besar dan panjang dalam umat Islam. Karena dalam kejadian ini pembunuh Khalifah Utsman bin Affan belum diketahui secara pasti. Jadi menimbulkan konflik yang sangat panjang. Yang kedua, adanya perang saudara antara Muawiyah dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, adanya kaum Khawarij yang menilai bahwasanya perolehan suara sudah menyeleweng dari syariat. Ini kejadian di saat pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini menggunakan model perolehan suara terbanyak, dan di sini menimbulkan banyak konflik di dalamnya karenanya ada sedikit kecurangan di golongan kaum Muawiyah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang melatar belakangi kehancuran dinasti Umayyah. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok oposisi seperti tadi, kelompok Khawarij, Syiah, dan kaum Mawali. Kaum Mawali ini adalah orang Arab. Yang kedua, ada sistem pergantian kepemimpinan yang tidak jelas dan tegas. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam pergantian antar khalifah itu semena-mena. Karena di sini model pengantarnya ialah menggunakan lebih dari satu putra mahkota. Sebagian besar khalifah Bani Umayyah mengangkat lebih dari seorang putra mahkota. Biasanya putra tertua diwasiatkan terlebih dahulu untuk menduduki takhta. Setelah itu wasiat dilanjutkan pada putra kedua dan ketiga atau salah seorang kerabat khalifah, seperti paman atau saudaranya. Putra mahkota yang lebih dahulu menduduki takhta cenderung mengangkat putranya sendiri. Hal ini menimbulkan sebuah konflik dan perselisihan di antara khalifah-khalifah dan keluarga internal. Yang selanjutnya, terjadinya persaingan tidak sehat antara keluarga khalifah untuk memperebutkan kursi kepemimpinan. Nah, tadi sudah singgung bahwasanya dalam pergantian khalifah itu banyak menimbulkan konflik karena mereka semena-mena mengangkat dan memberhentikan khalifah dengan cara mereka sendiri, tidak dengan musyawarah dan kesepakatan orang banyak. Yang keempat, adanya tidak berdayanya pemimpin dinasti Umayyah dalam mempererat persatuan antara Bani Quraisy dan Bani Qais yang sudah ada sebelum Islam. Yang kelima, sikap hedonisme di lingkup keluarga khalifah dinasti Umayyah mengakibatkan ketidakmampuan pemimpin selanjutnya dalam memikul beban kenegaraan. Di sini dijelaskan bahwasanya beberapa khalifah Bani Umayyah yang pernah berkuasa diketahui hidup mewah dan berlebihan. Hal ini menimbulkan rasa antipati rakyat kepada mereka. Kehidupan dalam istana Bizantium agaknya mempengaruhi gaya hidup mereka. Pada Khalifah Yazid bin Muawiyah atau Yazid yang pertama, misalnya dikabarkan suka berhura-hura dengan memukul gendang dan bernyanyi bersama para budak wanita sambil minum minuman keras. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid yang kedua juga tidak lebih dari Yazid satu. Ia suka berfoya-foya dengan budak wanita. Putranya Al-Walid ternyata tidak berbeda dengan ayahnya. Nah, selanjutnya terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad di Damaskus sebagai tanda berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, di akhir-akhir masa kekhalifahan ada konflik yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Di sini kaum Khawarij dan kaum Syiah meneror Khalifah Marwan untuk dibunuh karena sudah menyeleweng dengan syariat Islam. Dan selanjutnya munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan dinasti Umayyah. Di sini kekuatan baru dari Al-Abbas ini bertanda akan berakhirnya dinasti Umayyah dan adanya dinasti baru yakni dinasti Abbasiyah.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila salah dan kurangnya saya dan kelompok saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.